warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas media apa yang kelompok kami gunakan. Nah, di sini kami menggunakan jenis media visual, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Langkah-langkah pertama pembelajaran menggunakan jenis media visual berbentuk Google Classroom ialah yang pertama, membuat kelas. Nah, cara membuat kelas yaitu dengan cara buka classroomgoogle.com pada browser Anda, lalu pilih opsi Create Class, berikan nama, kelas, deskripsi, dan kode kelas yang akan digunakan untuk siswa bergabung. Yang kedua, mengundang siswa. Setelah membuat kelas, Anda dapat mengundang siswa untuk bergabung dengan memberikan kode kelas atau mengirim undangan melalui email. Siswa dapat bergabung di kelas dengan menggunakan akun Google mereka. Yang ketiga, mengunggah materi. Setelah siswa bergabung di kelas, Anda dapat mengunggah materi pembelajaran seperti dokumen, presentasi, atau video. Materi dapat diatur dengan topik-topik tertentu, memudahkan navigasi. Yang keempat, memberikan tugas. Anda dapat memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom. Tugas dapat berupa tugas tulisan, kuis, atau proyek. Anda dapat menetapkan tenggat waktu memberikan umpan balik langsung pada tugas yang dikumpulkan. Yang kelima, berinteraksi langsung dengan siswa. Google Classroom memungkinkan Anda untuk berinteraksi dengan siswa melalui fitur komentar dan diskusi. Anda dapat memberikan umpan balik pada tugas dan menjawab pertanyaan siswa. Yang keenam atau yang terakhir, menggunakan fitur lain. Google Classroom juga memiliki fitur lain seperti pengumuman kelas, penjadwalan tugas, dan pengaturan kelas. Anda dapat memanfaatkan fitur-fitur ini untuk mengelola kelas dengan lebih efektif. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi, maka Anda dapat membuat Google Classroom sebagai media pembelajaran yang efektif dan efisien untuk siswa SMA dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu bahan yang diperlukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia melalui media Google Classroom antara lain. Yang pertama itu ada akun Google. Untuk membuat dan mengakses Google Classroom, guru maupun siswa memerlukan akun Google yang dapat digunakan untuk login. Dan yang kedua itu ada koneksi internet. Google Classroom memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan mengunggah materi pelajaran. Yang ketiga yaitu materi pelajaran. Guru perlu menyiapkan materi pelajaran seperti dokumentasi, presentasi, atau video yang akan diunggah ke Google Classroom. Dan yang keempat itu ada tugas. Guru dapat memberikan tugas kepada siswa melalui Google Classroom sehingga guru perlu menyiapkan tugas yang akan diberikan. Dan yang kelima itu ada komputer atau HP. Google Classroom dapat diakses melalui browser pada komputer atau melalui HP, bisa di-download melalui Google Play Store. Analisis SWOT jika pembelajaran siswa SMA pelajaran bahasa Indonesia menggunakan Google Classroom, yaitu yang pertama kekuatan. Google Classroom memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung dan berinteraksi secara online, sehingga pembelajaran dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Google Classroom juga memudahkan guru untuk mengunggah materi pelajaran dan memberikan tugas kepada siswa, serta memberikan umpan balik langsung pada tugas yang dikumpulkan. Yang berikutnya yaitu Google Classroom memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan berbagai fitur interaktif seperti latihan soal, kuis, dan materi pelajaran yang disajikan secara menarik. Yang kedua ada kelemahan. Google Classroom memerlukan koneksi internet yang stabil untuk mengakses dan mengunggah materi pelajaran. Yang ketiga yaitu peluang. Google Classroom memungkinkan siswa dan guru untuk terhubung dengan siswa dan guru dari seluruh dunia, sehingga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan keterbukaan terhadap berbagai perspektif dan budaya. Google Classroom dapat memperluas akses siswa terhadap materi pelajaran dan sumber daya pendidikan yang lebih luas, seperti video pembelajaran interaktif dan aplikasi pembelajaran. Yang keempat yaitu ada ancaman. Google Classroom dapat mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Selanjutnya, Google Classroom
dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar secara mandiri, karena siswa mungkin mengandalkan platform ini untuk memahami materi pelajaran tanpa upaya tambahan. Nah, dalam keseluruhan, Google Classroom memiliki banyak keuntungan sebagai platform pembelajaran online yang efektif dan efisien untuk siswa SMA dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan Google Classroom harus diimbangi dengan upaya untuk mempertahankan interaksi sosial dan motivasi siswa untuk belajar secara mandiri.